Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Sunali Agus. Kali ini saya akan sharing tentang berbagi pengalaman juga gimana bisa kuliah dengan dapat beasiswa ya. Walaupun saya sendiri juga dari anak orang yang tidak punya atau miskin ya. Jadi kali ini saya mau sharing tujuannya agar teman-teman yang juga berasal dari tidak orang tua tidak punya atau dalam keadaan kondisi tidak punya, tidak berkecil hati ya, tidak berkecil hati dan tetap semangat gitu ya untuk melanjutkan pendidikan hingga kuliah. Nah, ini syarat tipnya nanti akan saya sampaikan, dan besaran yang didapat saat kuliah itu apa saja nanti saya sampaikan ya dalam video kali ini. Nah, judul kali ini itu, benarkah anak orang mungkin dilarang kuliah? Ini tips dapat beasiswa kuliah. Langsung saja. Nah, kali ini murni sharing pengalaman ya teman-teman ya. Dulu saya juga anak orang tidak punya, juga pernah angon istilahnya, mengembala kambing, jajan, ngumpet-ngumpetan, mau beli sesuatu itu harus nyelengi, nabung gitu ya teman-teman, dari uang saku sekolah gitu ya, saya tabung untuk beli sesuatu jika ingin beli sesuatu gitu ya. Juga apa ketika bayar LKS, sembal kerja siswa waktu sekolah dulu, SD, SMP, ataupun saat SMA, terutama SMP dan SMA gitu ya. Jadi sudah mulai nabung untuk membantu orang tua gitu. Jadi agar orang tua tidak banyak pengeluaran untuk saya sekolah gitu ya teman-teman. Dan saya alhamdulillah bisa lanjut sampai kuliah, yaitu di UNER pada tahun 2012. Saya lulusnya mulai SMA itu 2009 sampai 2012. Setelah lulus SMA lanjut ke UNER, Universitas Airlangga Surabaya ya teman-teman. Dan lulus 2016 pas 4 tahun ya. Jadi S1 itu 4 tahun ya datanya. Awalnya untuk normalnya. Jadi alhamdulillah dari kuliah ini saya banyak sekali pengalaman teman-teman, dan juga pengetahuan bahwasanya orang-orang di luar sana itu di atas langit masih ada langit ya. Walaupun ketika kita SMA, ketika SMP itu pintar gitu ya teman-teman, pintar gitu ya, tapi di luar sana masih banyak teman-teman yang lebih pintar gitu ya. Lalu pengalaman public speaking, saya dulu sangat pemalu teman-teman, jadi tidak berani untuk ngomong di depan gitu. Jadi lebih baik diam atau lebih mendengarkan gitu ya. Tapi dari kuliah saya punya banyak sekali pengalaman dari organisasi public speaking, ketemu orang-orang hebat gitu ya. Alhamdulillah setelah kuliah pernah ngabdi jadi guru, lalu main belajar tentang properti syariah, main digital marketing, hingga sekarang yaitu nulis di blog kerjasama dengan beberapa dari Google, dari yang lain-lain gitu ya teman-teman. Alhamdulillah selang beberapa saat setelah lulus saya sudah bisa membangun rumah orang tua, sekarang sudah bisa beli tanah kapling, investasi ini itu gitu ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tidak punya, nantinya kita tidak punya gitu. Jangan jangan berpikir seperti itu teman-teman. Karena nasihat dari guru-guru saya yaitu untuk merubah hidup kita salah satunya bisa melalui jalur pendidikan teman-teman. Nah, dari kuliah di pendidikan, saya nanti akan sharing gimana cara dapat beasiswanya. Karena waktu itu saya merasakan betul tahun 2012 itu minim sekali informasi tentang beasiswa. Internet juga masih jarang, apalagi di desa-desa ya. Saya juga dari desa, salah satu desa pelosok di Tuban. Itu cari info di warnet itu sampai antri lama gitu. Jadi kali ini saya sharing murni agar teman-teman yang juga berasal dari orang tua tidak punya tidak berkecil hati teman-teman, tapi nanti bisa juga melanjutkan kuliah. Nah, lanjut saja. Apakah anak miskin dilarang kuliah? Tidak teman-teman, semua anak sekarang bisa kuliah karena sudah banyak sekali beasiswa gitu teman-teman. Nah, waktu dulu saya kuliah 2012 itu dapat beasiswa program bidik misi teman-teman, waktu zamannya Pak SBY. Nah, beasiswa bidik misi ini diperuntukkan untuk anak orang miskin atau yang tidak mampu namun berprestasi di sekolah. Nah, waktu itu dulu saya dimintai lampiran-lampiran ya, misal dari SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, lampiran raport kelas 1 sampai kelas 3 SMA,
lampiran pembayaran biaya PDAM, listrik, pajak bumi dan bangunan, itu semua dilampirkan sambil ngisi data-data pendaftaran di universitas. Dulu saya masuk UNER lewat jalur SNMPTN, undangan gitu ya teman-teman. Jadi lewat jalur undangan. Nah, lanjut saja. Dulu namanya waktu saya sekolah, waktu saya 2012 itu kan sekolah lalu lulus, lalu dapat beasiswa bidik misi. Dulu namanya bidik misi teman-teman, untuk beasiswa kuliah bagi anak yang tidak mampu gitu ya. Jadi tidak mampu tapi berprestasi ya teman-teman, dicatat ya, tidak mampu tapi berprestasi waktu zaman pemerintahan Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum Pak Jokowi. Namun pada pemerintahan Pak Jokowi tahun 2020 berubah jadi KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Lalu pada tahun 2021 berubah lagi menjadi KIP Kuliah Merdeka. Ini yang menurut data Kemendikbudristek, jumlah kuotanya per tahun sekitar 200.000 mahasiswa. Sangat besar sekali teman-teman, dari jumlah anak yang SMA, SMK itu yang kuota 200.000 itu sangat besar. Jadi teman-teman bisa mencobanya gitu ya, jangan berkecil hati terlebih dahulu. Nah, ini besaran beasiswa. Dulu waktu saya kuliah itu bidik misi 2012 sampai 2016. Selain gratis biaya kuliah, juga dapat uang saku bulanan untuk biaya hidup teman-teman, 500 sampai 600.000. Namun sekarang saya baca di buku panduan ini dari Kemendikbudristek ini. Nah, teman-teman bisa download juga di webnya kipkuliah.kemendikbud.go.id. Ini besarannya saat ini pertama, besaran biaya pendidikan untuk universitas dengan prodi akreditasi A itu sampai 12 juta teman-teman, sangat besar sekali, maksimal ya. Akreditasi B untuk universitas akreditasi atau prodi yang akreditasinya B 4 juta, C 2,4 juta. Nah, ini ada jaminannya ya. Dengan jaminan biaya pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi meminta mahasiswa untuk membayar tambahan biaya pendidikan. Jadi sudah gratis teman-teman. Nanti biasanya ada, selain uang saku, ada uang buku, uang wisuda, uang penelitian, itu sebenarnya ada karena jumlahnya juga sangat besar gitu ya. Disesuaikan dengan prodi teman-teman nanti yang dimasuki. Dan di tahun 2002 biaya hidup mahasiswa juga diberikan dalam 5 klaster wilayah biaya hidup, yaitu mulai dari 800.000, 950.000 sampai 1 juta lebih gitu teman-teman. Ini berdasarkan data dari BPS. Jadi sudah sangat meningkat gitu ya teman-teman, daripada saya yang dulu. Ini sudah 800 sampai dengan 1,4 juta per bulan. Lumayan teman-teman, bisa untuk biaya hidup. Jadi kita tidak perlu cari sampingan, tidak perlu jadi serabutan dan lain. Jadi kita fokus di kuliah dan di organisasi gitu ya. Misal mau ikut organisasi. Jadi perkembangan diri kita lebih baik gitu ya. Selanjutnya untuk persyaratan beasiswa KIP Kuliah Merdeka, ini yang saya baca ya dari buku panduannya dan juga dari webnya. Saya rangkum saja. Yang pertama yaitu lulusan SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Kejar paket C juga itu ya, maksudnya sederajat ya. Lalu telah maksimal 2 tahun sebelumnya, yang daftarnya ya. Jadi misal lulus tahun 2012 maksimal bisa daftar KIP Kuliah Merdeka ini 2014. Ya. Misal 2022 berarti maksimalnya 2024. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi ya, baik dari SNMPTN, SBMPTN, dan lain-lain. Yang penting sudah masuk perguruan tinggi. Memiliki potensi akademik yang baik gitu ya. Jadi nilai rapotnya juga baik gitu ya. Tidak malas-malasan belajar di sekolah. Tidak nakal gitu ya. Jadi belajar yang tekun, prestasi di sekolah, dan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Bisa ngajukan ini ya teman-teman, beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Nah, dokumen yang diperlukan, yang pertama ini ya dokumen yang diperlukan pada KIP Kuliah Merdeka yang terbaru ini, yaitu 1,
kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau teman-teman punya Kartu Indonesia Pintar, maka bisa mendaftar. Atau yang kedua itu berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. 3. Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 4. Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial. Rata-rata kalau di desa itu biasanya yang dapat di sini ya, Kartu Indonesia Pintar atau program Keluarga Harapan. Nah, ini pilih salah satu ya, teman-teman. Jadi, kalau sudah punya salah satu ini, bisa daftar KIP Kuliah Merdeka. Sedangkan, jika tidak punya kelima ini, teman-teman bisa tetap daftar dengan syarat pendapatan kotor gabungan dari orang tua, yaitu sebesar 4 juta rupiah, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Jadi maksimal pendapatan orang tua 4 juta gitu ya. Misal tidak punya kelima syarat ini, misal tidak punya kartu Indonesia Pintar, tidak dapat program Keluarga Harapan, PKH, dan lain-lain. Jadi, teman-teman bisa daftar dengan syarat pendapatan orang tua 4 juta maksimal, atau jika dibagi jumlah keluarga masing-masing Rp750.000. Nah, ini jangka waktunya ya, teman-teman. Jadi, kalau sarjana itu 8 semester atau 4 tahun. Nanti biasanya kalau molor ya, biasanya kan kadang ada yang nggak lulus tepat waktu itu bisa mengajukan ke universitas. Nanti biasanya ada keringanan entah 1 tahun atau berapa semester gitu ya. Jadi ini kalau di diploma 4 juga sama 4 tahun, di 3 ini 3 semester, di 2 semester. Untuk program profesi juga bisa dokter 4 semester atau 2 tahun, dokter gigi, nurse, apoteker, atau guru. Ini ya jangka waktu yang diberikan, yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, selanjutnya tata cara pendaftaran teman-teman. Ini ya, tata cara pendaftaran teman-teman bisa masuk ke kip-kuliah.kemdikbud.co.id. Ini websitenya. Nah, nanti teman-teman tinggal login atau daftar gitu ya. Nanti biasanya setiap sekolah perlu menyediakan ini. Teman-teman bisa tanya, semisal tidak tahu datanya, yaitu yang diperlukan NIK pasti punya, ya minta orang tua. Lalu untuk nomor induk siswa nasional NISN dan nomor pokok sekolah nasional NPSN, ini bisa tanya ke sekolah teman-teman. Serta selain ini untuk daftar juga diperlukan ini ya, email aktif teman-teman. Jadi teman-teman buat Gmail itu cukup hanya rata-rata kalau sudah punya smartphone itu biasanya sudah punya email. Jadi email kalau tidak punya ya tinggal buat, cuma butuh nomor HP teman-teman untuk konfirmasi email. Jadi email Gmail itu gratis teman-teman ya. Teman-teman bisa daftar secara gratis agar dapat beasiswa KIP kuliah ini ya. Jadi itu untuk untuk sharing-sharing saya sendiri dari pengalaman saya bisa dapat kuliah S1 di UNER. Teman-teman saya harapkan semoga juga berhasil, bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, bisa mengubah hidup orang tua ya. Apalagi anak orang tidak punya ya. Jadi bisa membahagiakan orang tua, tidak berkecil hati, baik sesama lingkungan. Jadi teman-teman jadi teladan. Alhamdulillah sekarang di desa saya sendiri sudah lumayan teman-teman yang dapat beasiswa bidik misi atau beasiswa KIP Kuliah Merdeka ini ya. Sudah banyak yang kuliah. Dulu waktu saya itu hanya sedikit, hanya 1 kayaknya yang dapat beasiswa ke UGM. Setelah itu saya sedesa itu teman-teman. Jadi alhamdulillah sebagai teladan untuk adik-adik kita yang ada di desa agar tetap semangat belajar, tidak malas-malasan, tidak dolen, tidak nakal, karena ya tahu sendiri ya teman-teman, waktu-waktu remaja SMA itu juga sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Demikian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.